Ya emang dari awal ini benar-benar modalnya nekat, senekat-nekatnya datang ke kantor beliau sangat intimidating, masuk ke dalam dingin penuh asap rokok. Wah, kayak berlian ya. Terus ada piala-piala di belakangnya, film-film besar gitu kan. Kamu mau bikin film apa, Mam? Gitu. Kita bikin film apa? Kalau ada ide nih si anjing. Terus ya udah akhirnya ngobrol aja, ngobrol ngebluffing, terus begitu pulang baru nulis. Ternyata sinopsis yang saya baru bikin setengah jadi itu beneran belum ada endingnya, beliau suka. Beliau suka, yaudah selesain endingnya, kita mau tahu endingnya kayak apa. Endingnya kayak gimana ini ya? Baru saya tuh sinopsis baru yang pas yang ya itulah pokoknya ntar biar nggak spoiler. Iya, biar nggak spoiler. Terus begitu selesaiin beliau suka, yaudah langsung bikin draft satu. Draft satu, percaya atau tidak, seorang Chan Parves itu adalah perfeksionis. Iya, setuju. Draft satu itu biasanya adalah draft yang paling banyak dicoret-coret sama dia. Bener gak Pak? Bener kan? Tapi draft satu saya langsung sama dia langsung di-approve. Langsung dibakar ya. Dibuang dan apa? Apa ini gitu? Apa ini? Itu. Oke, itu kan menarik hati Pak Parwes. Nah, menarik hati jajaran cast ini, ensemble castnya luar biasa loh. Keren kan ini kan? Gimana? Nah, ini memang juga castnya juga intimidating. Mendirect seorang bucek gimana coba? Gila kacau kan bro. Itu kan Gading Marten ya kan. Waktu itu kita perjalanannya panjang ya, membeli cast ya, panjang sekali sampai akhirnya dapat dream team ini gitu, dapat Tara, terus kemudian Tara lumayan affordable nih, udah kita ambil Gading Marten. Kita ambil yang mahal, dapat Gading gitu. Iya. Budget ada sisa, dapat Pati Undru ya kan. Gitu, jadi sesuaiin lah gitu. 3G, iya dapat 3G ini. Iya. Kapan lagi mereka bersatu di layar guys? Cuma modal nekat ya. Modal nekat. Awalnya juga ngajaknya nekat berarti ya? Iya nekat. Gue waktu nelfon, kira-kira Dia nelfon gue reject mulu. Begitu Pak Parus yang telepon baru saya nggak berani. Dengan sebelum kan berapa tahun ya? Akhirnya raja terakhir telepon nih, oke deh. Iya Pak. Gimana Darto? Iya saya telepon lagi, tar lu ditawar nggak tar? Tawar. Ntar dulu ya tar ya. Ya jadi iya lagi ya. Ini masih ada nih WhatsAppnya. Gue keker lagi abis itu. Ada kayak ya udahlah bantuin teman ada gitunya ya Pak. Iya. Kan memang ada ya. suatu saat kita butuh bantuan, Iya. suatu saat kita juga dibantu juga. Iya, saling bantu. Berarti kan ini Pak Darto tadi bilang salah satu yang ngajak Pak Gading di sini yang udah berlebar Piala Citra. kacau. Dan dengan film ini Pak Darto yakin bahwa akan bawa Pak Darto ke Piala Citra. Gimana nih? Pak Darto sebagai sutradara. Lu yakin nggak? Minimal Piala Liga 1 lah. Ya. Dalam kalpat baru ya. Ada yang mau disampaikan ke Pak Darto di momen ini di depan teman-teman cast semua? Saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman cast semua ini, luar biasa. Ini nama-nama besar, nama-nama yang nggak main-main loh. Mereka ini udah puluhan tahun di dunia perfilman Indonesia. Saya baru anak piyik, walaupun saya udah tua juga sih ya. Tapi maksudnya masuknya ini baru anak piyik perdana, terus mudah-mudahan nanti kalau mereka akhirnya nonton di premiere, mereka banggalah bisa ada di film ini gitu. Sutradara, tepuk tangan buat Pak Darto. Terima kasih. Kita ke tiga kakak beradik yang sangat luar biasa ini, Bapak Gading, Tara dan juga Fatih Undro. Ini kalian gimana? Gue mau tanya tadi prosesnya udah, tapi gimana cara kalian build chemistry bertiga dengan waktu yang singkat tapi sebegitu bisa believable ke teman-teman yang tadi menonton ketiga ini persaudaraan kalian. Silakan. Gue aja. Iya. Jadi gini, sebenarnya yang dibilang Darto itu benar. Kenapa ini tuh namanya modal nekat? Karena nekat dan yang paling terakhir adalah Gading. Karena Gading sangat mahal. Gembita. Mahal di Gempi. Kata gua. Jadi mahal ya. Jadi keseruannya di sini adalah ketika dikasih draft yang pertama, draft 2 kalau nggak salah ya. Pertama kali dikasih draft 2, saya baca, saya cuma nanya, saya jadi siapa? Jadi anak kedua, oke. Karakternya seperti apa? Udah ngalur gitu segala macam, tapi dengan satu syarat, lo harus botakin. Lo harus jelek tapi botak. Ikut. Tadinya botak, akhirnya ribet, lo males kan? Iya. Nah, ngebuat chemistry kita bertiga karena kita udah punya pakem masing-masing. Ya. Dari awal kita ngobrol sama acting coach, Jamal tuh karakternya kita buat seperti apa ya, kita dikasih kebebasan dan alhamdulillah juga ketika ngobrol sama Darto
kayaknya seru tuh dibikin seperti itu. Kenapa akhirnya saya mau menerima film ini selain saya affordable? Karena syuting itu buat saya hobi. Yes, of course. Itulah asiknya punya mertua kaya banget. Penting Pak. Jadi kalau mau polisi saya paling aja Pak. Anggarin aja. Tapi kenapa tadi saat mau mulai lu sampai nggak bisa menahan air mata Pak? Kenapa Pak Tara? Apa ya? Gue tuh ketika gue tuh lahir dari sebuah kesempatan. Cerita ini tuh bagus banget. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu Coblos Cinta? Coblos Cinta nggak ada yang tahu. Oke, ini adalah penulis dari Coblos Cinta. Banyak sekali yang ditulis sama Imam Darto, Kakak Sesa, dan juga Mas Warman. Saya juga waktu kemarin itu habis kelar series yang luar biasa sampai season 3, itu adalah tangan dari mereka semuanya. Dan ketika saya baca ini tuh semuanya, makanya kenapa saya bilang ini adalah kombinasi antara dua sutradara yang luar biasa. Di sini ada makatnya, ada dramanya. Kalian akan relate dengan suatu hal yang kayak iya lagi anak pertama kayak gini, anak kedua kayak gini, anak ketiga kayak gini. Komedinya juga dapat, plot twistnya sangat. Yang kalian lihat tadi itu semuanya nggak ada di skrip, semuanya dirubah sama orang ini. Makanya kenapa sedih itu kayak ini jadi juga ini film. Itu sih yang membuat gue akhirnya karena sesuatu yang mikir gak tayang ya. Gue sempat kayak mikir kayak ini kayak hancur, ini kacau nih. Tapi karena kita ngejalaninnya nekat, kita ngejalanin juga fun, dan akhirnya pas nonton kemarin tuh delivernya tuh luar biasa gitu. Dan mudah-mudahan dengan bantuan teman-teman juga di sini ngasih tahu kalau ini loh ada suatu produk yang terbaru komedinya. Komedinya tuh sangat berbeda. Kenapa saya bilang beda? Dari keluarga Gading juga beda, drama-drama plot twistnya ada. Dari saya ada, dari Fatih ada, bahkan dari teman-teman yang ada di belakang tuh ada. Inyong aja still banget. Yes, Inyong tuh tadi adegan dia genjot sepeda tuh beda dari adegan genjot sepeda yang lain ya. Kalau Inyong fisik genjot sepedanya napas tuh beda gitu. Even the prediksi aja, Ananda Omes juga menjadi salah satu yang luar biasa. Jadi kayak gue tadi kenapa nanya, kan itu sesuatu yang bagus kalau udah deliver, udah keluar, jadinya kayak ya jadi lagi nih. Iya sih, terima kasih. Gak apapun itu, yang penting adalah ya karya kita diterima aja. Siap, terima kasih. Kalau Fatih gimana Fatih? Barengan sama Tara dan juga Bang Gading di sini. Asik banget ya, karena kita sebenarnya reading nggak terlalu banyak ketemu ya Mas ya. Agak ada. Cuma 3 kali. Iya. Tapi pas karena gue udah sering diskusi sama Pak Darto, mungkin masing-masing juga diskusi sama Pak Darto gitu, udah megang pakem masing-masing manusianya begitu. Terus begitu di set udah kayak kawin aja gitu, bertiga ketemunya emang udah ngelebur begitu gitu Mas. Jadi menyenangkan ya kolaborasinya ya. Dia lo bagian yang nekat juga kan, jadi kayak udah nekat jalan ini. Iya, karena gue agak takut sebenarnya dengan reading yang hai 2 hari ketemu. Yes. Itu saya agak sedikit takut. Tapi akhirnya pas syuting hari pertama, wah ini asik nih, cakep nih. Iya, Fatih Bro, terima kasih Fatih. Bang Adi cerita lagi dong sedikit, kalau dari Bang Adi gimana proses bersama dengan Sutradarto yang teman in real life tapi di sini sebagai sutradara dan pemain nih. Tipe sutradara yang kayak apa sih Pak Darto tuh? Kapan lagi kita syuting bisa ngata-ngatain sutradaranya kan? Biasanya kan kita takut banget. Kalau ini gimana? Kita respect sama Darto. Tapi kalau saya mau cerita awal-awal memang sebelum film ini saya sama Darto tuh sebenarnya punya wacana mau bikin film bareng. Pak Parwes mau bikin film bareng. Wah, dulu. Ya, kalau ini lebih kodenya di preskon, jadi nggak bisa sekalian. Terus memang saya udah suka dengan tulisan Darto itu di film Vindes, Pretty Boys, dan juga dia nulis film saya waktu itu yang Selesai sama Tompi. Jadi memang saya mengagumi karyanya Darto lewat tulisan-tulisannya dia. Baru dengar dia mau ngedirect, nekat loh gitu. Dan itu memang saya termasuk pemain terakhir yang bergabung. Jadi udah pada reading, saya belum. Saya masih telepon-teleponan sama Pak Parwes. Ya, masalah waktu kan? Masalah waktu. Waktu itu waktunya bentrok dengan nganggur saya tuh bentrok. Jadi saya cari celah,
Jangan hari Selasa, jangan hari Sabtu kalau kata orang Jawa ya kan. Pas banget malam Jumat nih, jadi barang, ya kan. Akhirnya begitu tahu, tapi begitu memang baca dan begitu tahu siapa yang terlibat dalam film ini langsung gas. Langsung gas. Udah habis gitu cuman reading 2 kali. Terus melihat kepemimpinan Darto di set Ya. sama sekali ini kayak Sersan 1 ke medan perang. Kayak Sertu ke medan perang. Apa ini? Dadar. Ternyata dadarnya itulah yang menjadi peluru-peluru di film ini gitu. Jadi memang banyak sekali perubahan-perubahan atau Elemen of surprise. iya yang kita kembangkan di set malah jadi pancelan kejuan di film ini. Siap. Jadi Terima kasih. ini kerjasama yang keren banget. Mudah-mudahan juga thank you Darto bersama timnya dari Pabrik Cerita. Thank you banget Television udah ngajak saya. Mudah-mudahan nggak kapok. Mudah-mudahan kita ada kerjasama lagi karena kita sama-sama mau bikin rumah. Ya kan? Jadi sebenarnya begitu ditanya Pak Bagas tuh, Imam kamu mau bikin apa? Mau bikin rumah Pak, baru bikin film gitu. Dibalik ya. Iya, tolonglah dibalik gitu ya Pak. Oke, terima kasih tepuk tangan buat Bang Gani, thank you. Kita ke Kak Gisel, boleh dong cerita ini gimana terlibatannya tadi, apakah oke saat lihat skripnya kan luar biasa banget nih yang diberikan oleh Pak Imam Darto di sini. Silakan. Kalau kita ini bener bisa saya. Iya. Hai teman-teman semua. Kalau aku tuh justru lebih terakhir lagi kayaknya. Karena ditawarin pertama Gempi ya, setelah Malas Gading Lock. Terus di Gempi ditanyain mau nggak main untuk jadi anaknya Gading. Ya. Terus aku kan ke anaknya dong langsung. Dia ditawarin nih main film jadi anaknya Gading. Terus dia bilang anaknya papa. What do you mean? Aku memang anak papa. Dia bingung. Aku bilang, iya tapi maksudnya perannya juga sebagai anak papa. Jadi dia nggak banyak mikir, cuma jelasin sedikit kurang lebih kalau syuting itu seperti apa dan segala macam. Kebetulan dia punya pengalaman syuting klip sebelumnya walaupun completely different tapi kan kurang lebih gitu. Ya. Terus dia bilang mau gitu. Terus baru sekalian sepaketan jadi mantan istrinya Saiful. Jadi agak bingung sebenarnya ini syuting apa enggak sih gitu. Soalnya agak bener gitu. Pak Darto lu pada seneng ngungkit-ngungkit. Pak Darto langsung aja kayaknya ini di bawah ya. Iya, gitu. Langsung aja ya. Jadi begitu Gisel ditawarin gitu, what do you mean? Aku kan emang ex-nya juga. Sama persis aku bilang juga kan eksis juga gitu. Tapi ada marketing sebenarnya. Alat marketingnya Pak Darto udah kepikiran ya. Ini ya, tapi luar biasa. Terima kasih Kak Gisel. Terima kasih. Thank you ke Om Bucek yang tadi yang Pak Darto juga lihatnya kayak wow gila kapan lagi ngedirect seorang Bucek gitu. Om Bucek gimana saat diajak kolaborasi dengan Starvision dan Pabrik Cerita dengan cerita yang sangat luar biasa yang menyentuh juga nggak cuma sekedar komedi tapi ternyata ada pesan keluarga yang sangat diberikan di sini. Silakan. Oke, terima kasih teman-teman semua yang datang. Ya hubungan gue dengan Parwes udah mungkin lebih dari 26 tahun kerjasama dan setiap kali Parwes selalu bisa mengconvince gue untuk film-film yang dia bikin. Nah kali ini dia bilang, bro ini ada film tapi komedi gini-gini. Oke, apa ininya? Ini gini-gini, siapa direkturnya? Imam Darto. Oke, gue bilang. Terus dia Parwes langsung. Oke. Gue mempercayai karena kan gue belum pernah melihat karyanya Darto. Terus Parwes mengkonfirmasi gue bahwa oh dia oke banget bro. Karena dia bikin tulisannya bagus gini-gini. Gue yakin ini nggak salah. Ya. Karena abang gue ini memang selalu bisa mengkonvinsi gue. Yes. Merayunya beda ya. Ya sama lah, sama yang lain-lain pastinya kan ada iming-iming gitu. Tapi gue bahagia, maksudnya gini, gue jarang main genre komedi sebelum modal nekat ini. Ya. Jadi ya memang modalnya nekat. Gue modal nekat mempercayakan bahwa karya ini akan dieksekusi dengan baik. Dan ternyata luar biasa. Di hari terakhir gue bilang sama Darto, gue respect sama lo. Wow. Karena nggak gampang untuk director dengan karya pertamanya dia
Nah, kalau Sersan 1 jadi Jenderal Bintang 1 ini kan leapnya terlalu jauh ya. Iya. Tapi gua respect dengan Darto. Darto punya tim produksi yang luar biasa solid. Production wise, produksi ini luar biasa menurut gua. Jadi gua selalu percaya film yang baik itu timbul dari sebuah produksi yang baik. Dan di produksi ini produksi yang luar biasa sehat dan jarang ya terjadi produksi sehat di kita. Jadi Yes. Para Mega di mana? Luar biasa. nah jadi modal nekat ini akhirnya membuahkan kebahagiaan karena seluruh proses syutingnya itu menyenangkan, kita happy. Ya Sersan 1 mau jadi jenderal kan pasti ada draft 328 ya. Jadi yang kita mulai di reading segala macam di lapangan, tapi Darto tahu apa yang dia mau bikin, itu yang gue lihat. Jadi itu sebuah hal yang luar biasa. Dan gue hari terakhir bilang Darto, gue respect. Ya semoga ini akan menjadi karya yang baik dan bisa dinikmati semua orang. Siap, terima kasih Om Jack. Thank you.